Bagaimana rasanya bila seorang ibu mendapati bahwa anaknya diculik orang? Pantang menyerah, perempuan ini mengejar si penculik sekalipun harus menantang maut di jalan raya. Halo Sobat Nino, selamat datang kembali di channel saya bersama saya Michael. Pada film ini, Halle Berry mengambil peran sebagai orang tua tunggal yang berusaha menyelamatkan anaknya yang menjadi korban penculikan. Bagaimana kira-kira nasib anaknya? Berhasilkah dia? Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke alur cerita dari film. Film ini dibuka dengan sebuah vlog yang dibuat seorang ibu untuk bayi kecilnya yang mungil. Tahun berganti, anak ini tumbuh semakin besar. Carla, demikian nama si ibu yang diperankan oleh Halle Berry. Carla bekerja pada sebuah kedai makan. Dia adalah seorang single parent. Suatu hari dia terlihat tampak sibuk karena rekan kerjanya datang terlambat. Frankie, putranya, menunggu ibunya itu untuk mengajaknya ke taman bermain. Carla sendiri semakin disibukkan dengan ulah customernya yang banyak maunya. Kabar baik akhirnya datang. Rekan kerja yang menggantikannya tiba. Kini Carla dapat pulang dan pergi ke taman bermain bersama anaknya. Frankie terlihat sangat antusias. Saat sedang menonton pertunjukan, teleponnya berbunyi. Carla meminta Frankie untuk tidak kemana-mana, sementara dirinya harus mencari tempat yang sedikit tidak bising untuk berbicara di telepon. Pengacaranya menelpon terkait soal hak asuh anak. Sesekali Carla mengecek keberadaan Frankie dengan permainan Marco Polo yang sudah biasa mereka mainkan. Dia memanggil Marco dan Frankie menyautnya dengan menyebut Polo. Carla terancam kehilangan hak asuh anak karena pekerjaannya hanyalah seorang waiters kedai kecil. Masalah semakin runyam saat dia kembali pada anaknya. Frankie sudah tidak ada di tempatnya. Carla mencari anaknya di tengah keramaian. Tidak ada sahutan lagi dari Frankie. Carla mulai khawatir dan orang-orang yang ada di situ mencoba membantunya. Mereka menyuruhnya untuk segera lapor polisi. Dia terus saja mencari. Hingga di parkiran, Carla histeris berteriak saat melihat seorang perempuan berbadan besar menyeret anaknya masuk ke dalam mobil. Dia mengejarnya. Mobil itu bergerak melaju. Carla berupaya bergelantungan, namun dia terhempas. Ponselnya jatuh tanpa disadarinya. Dia memburu si penculik. Jalanan yang padat dengan pengendara mobil diterobosnya demi mengejar mobil penculik. Nyaris saja dia menabrak pejalan kaki. Mobil si penculik akhirnya berhenti pada sebuah lampu merah. Carla turun dari mobilnya dan berusaha menggedor-gedor kaca mobil si penculik. Bahkan dia meminta tolong pada pengendara mobil lain yang juga sedang berhenti di situ, namun mereka mengabaikannya. Saat lampu kembali hijau, mobil itu kembali kabur. Ngebut, perempuan itu terus berupaya mengejar. Padatnya mobil tak dipedulikan, bahkan saat penculik berpindah jalur, Carla nekat melawan arah untuk mengejar mobil tersebut. Gerah dikejar terus, si penculik membuang sekotak peralatan mobil ke arah mobil Carla untuk mencoba menghentikannya. Carla menabrak sebuah mobil untuk menghindari sebuah ban yang dibuang si penculik. Mobil itu pun terguling hebat. Carla terlihat bersalah karenanya, namun dia terus mengejar si penculik. Gagal menghentikan Carla, si penculik mengancam akan membunuh Frankie. Bingung, akhirnya Carla mengalah untuk berpindah jalur dan tidak mengejarnya lagi. Dengan sedih, Carla berjanji untuk tidak meninggalkan Frankie dan mencari jalan lain untuk menyelamatkan anaknya. Setelah sedikit berpikir, Carla kembali ke jalan utama dan membuntutui mobil penculik. Dari mainan perekam suara Frankie, akhirnya Carla mengetahui yang menculik anaknya ternyata seorang perempuan. Tak berapa lama, terlihat seorang polisi sedang mengendarai motor di belakangnya. Carla berupaya menarik perhatian polisi tersebut dan dia berhasil. Polisi mendekatinya dan menyuruh mobilnya berhenti. Carla menjelaskan bahwa ada mobil penculik di depan mereka. Namun suaranya tidak terdengar jelas oleh si polisi. Saat mereka lengah, tiba-tiba mobil penculik menyeruduk ke arah polisi tersebut. Polisi dan motornya terjepit di antara kedua mobil itu. Polisi itu tersungkur, mobil Carla dan si penculik keluar jalur. Selang tak berapa lama, mobil penculik akhirnya berhenti juga. Seorang laki-laki parubaya keluar dari dalam mobil. Carla menawarkan uangnya agar mereka mau melepaskan anaknya.
Seorang wanita berbadan besar keluar juga dari mobil penculik dan meminta Carla mengambil uang senilai $10.000. Dia meminta Carla untuk mengizinkannya masuk ke dalam mobil Carla dan mengikuti mobil mereka untuk pergi mengambil uang tunai Carla tersebut. Dia juga meyakinkan Carla bahwa dia justru ingin menolong Frankie dari suaminya yang jahat yang ingin membunuhnya. Awalnya ragu takut dibunuh, namun akhirnya Carla mengizinkan perempuan itu masuk. Carla menuruti perintah mereka. Mobil keduanya kembali melaju di jalan. Namun saat masuki sebuah terowongan, benar saja dugaan Carla, wanita tamun itu menyerangnya dengan memukul kepalanya. Carla melawan semampunya. Keduanya duel di dalam mobil, dan Carla berhasil mempaskan perempuan itu keluar dari mobilnya. Keluar dari terowongan mobil, penculik terlihat sedang berhenti menunggu mereka. Buru-buru Carla memakai jaket wanita gendut yang tertinggal tadi dan mengelabui temannya untuk segera melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan beberapa lama, akhirnya si penculik pria mulai menyadari bahwa yang di belakangnya bukanlah temannya, melainkan Carla yang masih hidup. Dia kembali mengancam akan menyeret Frankie di jalan. Carla ketakutan melihat itu dan menghentikan mobilnya dan membiarkan mobil penculik itu pergi. Carla meminta bantuan orang yang ditemuinya untuk menelpon 911 terkait penculikan anaknya. Dia sendiri terus bergerak mengikuti arah mana penculik membawa anaknya. Sebuah asap kecelakaan mobil terlihat oleh Carla dan di antara kemacetan padat dia berharap menemukan mobil penculik. Dan ternyata mobil itulah yang sedang mengalami kecelakaan, namun pengemudinya sudah tidak ada di sana. Carla mencoba melaporkan penculikan anaknya pada sebuah kantor polisi yang ditemuinya. Namun di situ dia mendapati foto beberapa anak korban penculikan yang belum ditemukan. Carla pun kembali melakukan pengejaran dengan menggunakan instingnya. Beruntung si penculik terlihat kembali dengan menggunakan mobil baru yang dirampoknya. Carla berupaya mengejar dan menghentikannya. Kali ini dia lebih berani dan nekat. Tabrakan demi tabrakan hebat terjadi dan si penculik kembali berhasil melarikan diri. Carla kembali mengejarnya. Kali ini Carla tidak ingin dipermainkan lagi oleh si penculik. Membabi buta, dia menabrakkan terus mobilnya pada mobil si penculik agar dia mau berhenti. Tapi sial, bensin mobil Carla tidak mau kompromi lagi. Mobil itu perlahan berhenti kehabisan bahan bakar. Tak habis akal, Carla meminta bantuan pada sebuah mobil yang kebetulan lewat di situ. Naas, si penculik kembali dan menabrakkan mobilnya ke arah mereka. Benturan tersebut membuat Carla pingsan. Saat siuman, dia mendapati sopir mobil itu terkapar tak bergerak. Begitu juga dengan si penculik. Herannya, Frankie tidak ada di dalam mobil tersebut. Tiba-tiba si penculik sudah menodongkan shotgun ke arah Carla dan menembaknya. Beruntung Carla berhasil menghindar. Si penculik memburu Carla. Perempuan itu lari bersembunyi di dalam mobilnya. Si penculik berupaya membuka mobil tersebut dan Carla menyerangnya. Dia lalu menyeret si penculik dengan mobilnya sampai sebuah pohon menghentikannya. Si penculik pria tewas seketika. Daerah itu penuh dengan pepohonan, sepertinya hutan dan jauh dari keramaian kota. Ujung jalan besar itu hanyalah sebuah pantai. Di sana Carla menemukan sebuah rumah. Perlahan dia masuk dan menelusuri semua pelosok sudut rumah. Siapa sangka itu ternyata rumah sepasang penculik tadi. Perempuan tambun yang ditinggalkan Carla pada terowongan tadi ternyata sudah ada di sana. Carla bersembunyi. Saat perempuan itu pergi ke lumbung yang ada di belakang rumah, Carla mengambil telepon yang ada di situ dan meminta bantuan 911. Beberapa saat kemudian, perempuan gemuk itu pergi dengan truknya. Momen itu dimanfaatkan Carla pergi memeriksa ke lumbung tersebut. Benar saja, di sana dia menemukan Frankie dengan dua anak korban penculikan yang lain. Ketika perempuan gemuk itu kembali, dia mendengar keributan kecil dari lumbungnya. Carla sedang berupaya membebaskan anaknya. Si penculik lalu melepaskan anjing peliharaannya dan memburu Carla dengan shotgun di tangannya.
Carla berhasil melarikan diri dan bersembunyi di dalam sungai. Saat keduanya muncul ke permukaan, anjing itu mencium aroma Frankie. Saat hendak menembak Frankie, Carla menjatuhkan wanita gemuk itu hingga jatuh ke dalam sungai. Carla mencekik perempuan itu dan berhasil menenggelamkannya. Ibu tangguh itu pun berhasil menjadi pahlawan membongkar sindikat penculikan anak di kota tersebut. Terima kasih buat kalian yang baik yang mau menyimak alur ceritanya hingga selesai. Terima kasih juga buat dukungannya dengan mensubscribe channel saya ini. Sampai jumpa lagi pada alur cerita yang lain.